Gue dulu sempat tuh gue bete dulu waktu kayak YouTuber kayak lu dulu bareng apa Yang Lex, bikin GGS, bikin GGS ya? Iya GGS ya. GGS kan. Terus gue pikir kayak wah gila, nih YouTuber pada bikin lagu rap langsung naik semua nih, gila. Oke Leis, gokil hari ini. Kalau nama asli lu yang panjangnya apa Leis? Ezal. Ezal terus apa? Enggak lah, gue bercanda. Oh anjing, gue kira beneran. nama asli gue Hafi. Hafi apa? Hafi Parkasya. Parkasya. Yeah. Parkasya itu ada artinya tuh. Parkasya itu. Itu sebenarnya nama kakek sama bokap gue digabung, tapi sering banget nama gue typo tuh jadi Hafi Perkasa gitu loh. Iya, sama kayak Ernest. Ernest tuh kan Ernest Prakasa, yang bener kan. Tapi kadang-kadang suka typo kayak Ernest Perkasa. Tapi jarang sih kayak gitu. Kalau gue sering dan gue nggak niat benerin sih. Oh nggak apa-apa lah, gue dibilang Perkasa. Ya nggak apa-apa, jadi doa ya. Jadi doa aja. Terus nama Leis berarti dari siapa tuh? Maksudnya gimana terbentuknya nama Leis itu? Dulu kan gue waktu masih kayak SMP SMA gue mau ikut battle rap kan ya. Terus ya masa gue ikut battle rap pakai nama asli gitu. Dulu tuh battle rap di Fatmawati di pinggir jalan gitu. Jadi gue nyari nickname biar keren nih, biar hip hop dikit apa. Tadinya gue ngasih nama gue Lazy P. Cuma, gue sempat denger tuh. Itu waktu zaman hip hop Asongan kan? Zaman hip hop Asongan. Cuma kan kayak childish banget ya, masa umur gue udah tambah tua nama masih Lazy P. Yaudah akhirnya gue ganti jadi Lace aja. Oke, dan itu pas lu ganti pas udah kuliah atau pas SMA itu? Pas udah kuliah. Oke. Awalnya gue dipanggil lazy gara-gara waktu SD gue nggak suka ngerjain PR kan, jadi guru bahasa Inggris gue lazy nih lazy. Asalnya gitu ya. Asalnya gitu. P-nya berarti apa kan? Prakarsa tadi. Nama belakang gue. Oh. Iya. Dan lu di situ ikut battle tuh ya waktu SMA tuh ya? Ikut battle. Udah menang apa masih so-so? Menang. Langsung menang gue. Makanya gue abis dari situ gue jadi yakin sama hip hop. Kayak oh yaudah nih kayaknya jalan gue emang ini kali ya. Karena gue nyoba bermacam hal. Gue nyoba jadi kiper mal. Kiper? Iya, gue nyoba jadi kiper, gue gak jago. Gue nyoba main skateboard, gue gak jago-jago. Gue ikut battle rap sekali, tiba-tiba kok gue menang. Jadi ya udah itu jalur yang gue sikat gitu. Iya, dan kayak sign aja, jangan-jangan emang ini jalur gue gitu ya. Dan memang kalau dulu gue nggak tahu ya, zaman hip hop Asongan tuh, hip hop kan lagi naik-naiknya tuh kan, gara-gara si album kompilasi itu apa, lupa gue. Pesta rap. Oh itu sebenarnya jauh sih gapnya antara pesta rap dan hip hop Asongan. Hip hop Asongan tuh waktu udah angkatannya Psychoji yang mulai. Iya, soalnya Dela MC. Iya. Terus habis itu si ininya pesta rapnya tuh tahun berapa berarti? Waduh, gue gak terlalu hafal, tapi itu 90-an, gue masih kecil waktu pesta rap keluar tuh. Iya, soalnya Low Borju jangan belagu itu pesta bukan itu, Pak Sweet Martabak tuh pager ku berbunyi itu Sweet Martabak kan? Low Borju tuh Neo. Iya, zaman itu kan pesta rap kan. Mereka adalah jebolan-jebolan itu. Gue waktu itu masih terlalu kecil, cuma beberapa lagu udah masuk tuh ke kuping gue. Lu pertama kali suka hip hop dari siapa? Ya gara-gara gue nonton TV kan, kakak gue nonton TV terus ada rapper gitu, Eminem atau siapa, terus gue ikutin. Waktu gue ikutin kok kayaknya gue bisa ya. Padahal tadinya gue cuma lip sync asal-asal doang gitu. Lip sync lagu Eminem? Iya. Oh anjing. Asal ngomongnya gitu bang. Asal ngomong, tapi emang lu udah suka ya? Cuma gue udah suka. Padahal lu nggak ada culture yang kayak basket atau apa, nggak ada streetball. Iya itu gue belakangan malah. Gue taunya hip hop dulu, gue taunya rap dulu, baru gue jadi main basket. Iya. Dan memang kalau gue kan jalur masuknya karena LS Streetball kan. Jadi kalau gue main basket dulu, karena main basket, terus habis itu ada N1 gitu-gitu, udah masuk tuh rap semua udah masuk, breakdance, era b-boy, graffiti semuanya. Jadi satu kesatuan lah. Kalau lu emang suka hip hopnya ya, bukan basket ya masuknya. Awalnya gue musiknya dulu. Abis dari musiknya karena gue suka gambar jadi sempet ke graffiti. Waktu gue masih SMP lah, masih bocah gitu. Kayak dikejar-kejar satpam juga udah panik gitu. Oh pernah tuh ya SMP? Pernah lah. Bomber ya? Pernah gue gaya-gayaan aja. Terus ya
karena gue di situ nyari kayak ini gue kalau mau jadi rapper jalurnya mana ya di Indonesia gitu. Apakah lewat battle rap kah atau lewat kompetisi rap kah, dan di mana saat itu informasinya susah. Menurut gue ada forum hip hop tapi kan ibaratnya internet mungkin belum se-aksesibel sekarang gitu kali ya. Dan dulu kayak YouTube gitu juga masih belum. Dan hip hop Asongan itu jalurnya. Hip hop Asongan itulah saat itu jalurnya menurut gua, waktu gua nemu ada nih acara kayak gini, ya udah gua ikutan. Lawan siapa Les itu Les pas lu menang? Ingat enggak? Gua lupa lagi nama-namanya. Ada yang kayak kostumnya kayak Michael Jackson, terus ada yang aneh banget. Lumayan tuh random saat itu cara orang berekspresi, cuma ya gue lupa, cuma gue nggak pernah melupakan kemenangannya. Asik. Anjir, iyalah itu kan jalur lu masuk dunia hip hop. Tapi memang kalau hip hop itu ya dulu waktu zaman gue pas main basket itu kan memang ya maksudnya satu kesatuan lah, rapper terus bomber tadi kita bahas kan, break dance semua itu satu kesatuan. Dan waktu di era gue main basket itu emang Sowat Gitu Loh lagi hits banget kan. Sowat Gitu Loh. Jadi ada beberapa orang dari luar Kalimantan kan, gue gedenya di Kalimantan kan. Dia dari Jawa Timur itu masuk ke kota gua Samarinda, dan dia ngebawa hip hop itu karena dia bilang di Kalimantan Timur ini nggak ada rapper ya gitu. Wah, kita nggak ada, kita main basket doang nih gitu-gitu. Kita bikin lagu hip hop aja. Nah pas di era itu di MTV itu lagi Saikoji Sowat Gitu Loh, pokoknya Sowat Gitu Loh. Pokoknya jadi seolah-olah lagu Sowat Gitu Loh itu membuka gerbang untuk rapper bisa berkarya di Indonesia dan menghasilkan uang dari situ kan. Terus udah tuh, ayo kita bikin lagu. Gimana cara bikin lirik gitu. Didengerin dulu, namanya ada Excalibur. Excalibur. Keren. Jadi Excalibur itu karena yang datang memang dari Surabaya, dari Jawa Timur kan. Jadi kalian dengerin ini nih Excalibur. Kalian pelajarin rima-rimanya. Mereka tuh Wu-Tang Clan banget gitu-gitu. Terus kita belajar. Nah dari situ tuh jalur masuknya. Kalau lu bikin lagu pertama, jalur masuknya dengerin apa? Kalau gua kan Wu-Tang sama Excalibur. Lu siapa? Kalau gue di luarnya gue dengerin Eminem, 50 Cent. Cuma di dalam negerinya ya gue abis ketemu denger Saikoji Sowat Gitu Loh. Juga abis itu ada Bondan, V2 Black. Terus jujur yang dulu bikin gue lumayan pede lagi, gue dengerin Panji sama J-Flow saat itu ya. Gue masih muda denger itu kayak wah keren nih, agak ada elemennya lebih jazzy gitu-gitu. Masuk tuh, mulai tuh bikin lagu sendiri. Gue bikin lagu sendiri. Cuma gue awalnya dulu bikin lagu ya bahasa Inggris. Awalnya gitu? Iya. Apa judulnya Les? Gue gak inget dulu masih. Lagu awal lu ya? Iya lagu awal gue. Pokoknya dulu tuh gue kalau bikin lagu bahasa Inggris, sampai kenapa gue pede nge-rap bahasa Indonesia tuh akhirnya karena waktu gue ke Malaysia, gue lihat rapper-rappernya nge-rap pakai bahasa mereka sendiri dan keren banget dan orang-orang suka. Terus gue mikir ya masa gue jadi nggak bisa pakai, masa gue nggak bisa, gue kalah masa gue nggak pakai bahasa Indonesia gitu. Awalnya di situ. Dan sekarang gue makin mikir ya rapper-rapper Korea juga pakai bahasa Korea. Rapper-rapper di Thailand bahasa Thailand. Ya kalau lo orang Amerika ya bahasa Inggris. Masa gue nggak pakai bahasa Indonesia? Ya gue mikirnya gitu. Dan awalnya bahasa Inggris. Awalnya gue selalu bahasa Inggris. Man, I speak English like 24/7, you know. Wah, goks. Iya, dan memang ini ya padahal di era itu lagi lagu hits ya, Bondan Prakoso semua Indonesia semua, dan Indonesia. Ada potensi untuk masuk top 10 apa kan. Lu gak ada keinginan tuh awal-awal tuh ya? Awal-awal gue belum pede. Cuma gue udah suka, gue udah bisa. Wah ini keren. Cuma susah kan? Iya susah. Dan gue juga berpikir lagi kayaknya lagu Indonesia yang hits yang dan masuk ke akar dibuat oleh penyanyi Indonesia ya pasti bahasa Indonesia lah. Karena kalau lu, misalkan gue bisa aja nih bikin lagu rap bahasa Inggris, tapi apakah maknanya akan benar-benar masuk ke orang atau cuma orang dengan karena wah keren nih, enak bisa dijogetin. Sampai level itu doang gitu. Ya, lu belajar rimanya di mana tuh? Kan nulis tadi lu bilang nulis bahasa Indonesia kan lebih sulit, jauh lebih sulit. Belajar rimanya gimana berarti? Gua dulu baca kamus lumayan. Nah, terus gue dulu ngelis nih. Misalkan ada kata-kata kayak kamera, merah, tertera, itu gue list semua di buku tulis sampai banyak. Jadi kalau lu sekarang nyuruh gue nge-rap itu tuh kayak banknya masih udah banyak, banking lo ya. Banking gue masih keluar di kepala gitu. Makanya kalau misalkan langsung battle hip hop langsung keluar tuh. Iya, misalkan lu nyebut kayak apa tuh Blink-182, boom gitu. Ya gue bisa. Langsung ada tuh. Langsung ada.
Anjing coba gimana? Coba. Jadi gimana? Maksudnya Lu sebutin kata. Anime deh, anime misalkan kan ada anime nih, gimana? Ya. Anime tidak dibuat dengan instan. Gua tahu lu suka nonton Attack of the Titan. Kalau gua nggak biasa dulu cuma nonton Tsubasa main bola keringetan sampai baju basah. Kalau nendang keluar naga karena gua Hyuga freestyle tentang anime lu nggak bisa duga. Dia kayak Oh anjing udah semut gitu ya caranya ya. Iya. Anjing harus ada banking kita di kepala kita. Iya, gua nggak sengaja membentuk banking itu gitu. Oh, karena lu biasa nulis tadi itu ya. Benar. Yang tertera, merah, apa aja segala macam. Tapi memang waktu itu gue pernah interview Bang Upi kan Tuan 13 di podcast ini sama Bang Iwa juga ya. Gue bilang sama Bang Iwa sama Bang Tuan 13, gue bilang gue respect sama lu karena lu bisa hidup dari hip hop lah gitu. Ya itu mungkin impian banyak orang tapi nggak bisa sampai ke titik itu. Dan bahkan kayak Bang Upi itu cerita dia tuh ada sisi di mana dia lagi kelahiran anaknya tapi nggak ada duit sama sekali. Tapi begitu anaknya lahir tiba-tiba dapat tur hip hop gitu dia gitu. Nah, lu sejauh ini berarti kan lu nggak ada kerjaan sehari-hari kan? Full time gue hip hop. Hip hop kan? Iya. Gimana meyakinkan diri lu untuk jadi full time hip hop gitu? Oke, jadi dulu waktu gue masih kuliah tuh gue udah nyambi jadi MC di klub. Gue udah bikinin beat buat beberapa rapper. Di situ gue ngukur juga nih, ini pendapatannya berapa sih gitu. Yeah. Nah terus waktu itu gue bikin Onar sama anak-anak. Gue punya kolektif namanya Onar dan ternyata waktu habis kita mulai ngeluarin lagu tuh ibaratnya manggung tuh dulu banyak lah. Yeah. Sering gitu, tak. Habis itu gue juga dapet deal kayak iklan, kayak endorsan mulai masuk. Gue jadi mikir kayak ini tuh bisa nih ternyata buat hidup dan untuk gue saat itu cukup sampai akhirnya gue udah hidup dari situ. Gue bisa nikah, gue bisa ya beli kendaraan ya pokoknya apalah hidup lah pokoknya dari situ tuh gue hidup dan setelah gue merasa yakin ini pede nih kayaknya gue bisa kok akhirnya ya udah gue fokus sampai hari ini gue masih jadi full time rapper. Tapi emang naik turunnya tuh emang roller coaster lah ibaratnya kayak hal yang gue pelajarin di sini adalah kayaknya musisi emang cash flow-nya juga mungkin nggak selalu bagus gitu dan kayak sistem royalti apa segala juga mungkin kan belum terlalu oke gitu di sini dan kita masih sangat bersandar sama ya manggung off air gitu. Iya. Nah makanya kayak gue dulu sempat tuh malah gue bete dulu waktu kayak youtuber kayak lu dulu bareng Young Lex bikin GGS ya? GGS kan. Terus gue pikir kayak wah gila nih youtuber pada bikin lagu rap langsung naik semua nih gila. Numbersnya juga gila. Terus dulu gue kesel coba gue sekarang mikir lagi gitu. YouTubernya belajar nge-rap, mungkin harusnya gue yang belajar nge-YouTube. Oh dibalik. Iya, gue bayang gak sih karena mungkin harusnya gue yang belajar marketing ya, mungkin harusnya gue yang belajar promosinya. Iya benar. Karena kan emang kayak ya mungkin kalau orang bilang skills gonna pay the bills, tapi itu kalau dunia lo ideal, tapi sebenarnya enggak juga coy kan. Iya lo harus promosi, lo harus push, lo harus kenal sama siapa, lo juga harus punya numbers yang mumpuni, nama lo bisa dijual, baru kayak yang mungkin musik lo akan bergerak juga gitu. Jadi yang gue yakin adalah talent mungkin tidak cukup. Iya. Talent tuh nggak cukup dan menurut gue greatness dan bukan greatness deh, let's say kayak kehebatan dan popularitas itu tidak berbanding lurus. Oke. Gue yakin gitu kayak let's say ya burger brand Amerika yang logonya warna kuning itu mungkin bukan burger terenak tapi dia burger paling terkenal kan. Anjing ya juga. Iya kan. Iya. Ya menurut gue sama di musik juga kayak gitu. Makanya kalau lu ngerasa punya skill, lu ngerasa punya talent, lu ngerasa hebat tapi kok nama lu nggak kedengeran ya mungkin lu harus berstrategi untuk gimana lu bisa kedengeran dan nama lu tersebar gitu.
Iya, akhirnya lu berusaha untuk adaptasi dengan sosial media. Iya, gue akhirnya berusaha adaptasi dengan sosial media. Gue lebih membuka diri gitu. Mungkin kalau lu ajak gue yang beberapa tahun lalu baru lihat GGS gitu, gue nggak mau kali datang ke podcast. Iya pasti. Ya kan? Bang Upi juga nggak akan mau lah. Iya mungkin. Ya soalnya kita jujur mungkin kita jealous aja saat itu. Iya. Kan? Posisinya karena memang cukup mengambil spotlight para hip hop yang kalau dalam notabene-nya tuh lu udah terjun, udah tenggelam ini kok tiba-tiba ada orang luar bawa kapal lain itu anjing juga nih orang gitu. Gua ngerti sih posisinya. Walaupun memang atas dasar bikin lagu itu memang atas dasar seneng-seneng aja ya. Dan memang Young Legs orangnya suka ngajak-ngajak orang aja. Maksudnya kita tiba-tiba bikin lagu aja ntar lirik ditulisin apa segala macam. Dan ternyata viral terus akhirnya lanjut lagi gitu-gitu. Jadi memang karena memang yang kita cari numbers. Iya. Bukan talentanya maksudnya. Oh numbers yang kita cari emang gitu. Sisanya kalau diserang sama banyak orang tinggal pembuktian aja kayak bisa gak bikin lagu yang bener. Cuma waktu itu jadinya rame. Iya. Rame kan malah abis itu lu juga rilis lagu-lagu lain kan yang Yeezy. Iya akhirnya rilis. Tapi gue ngerasanya serunya jadi kayak gue nggak suka yang ini tapi gue suka yang artis yang B. Gue suka misalkan kayak gue nggak suka lagunya Young Legs tapi gue suka lagunya Lace yang ini, tapi orang jadi bisa punya preferensi gitu loh. Ya jadi ada komparasi. Dan jadi seru saat itu setelah gue pikir-pikir lagi gitu. Dan pandemi ngerubah skema itu ya, yang tadinya sebelum pandemi kan bola itu masih bergulir gitu kan. Tiba-tiba pandemi udah langsung peta itu semua berubah total ya. Peta itu bener, itu berubah total. Pandemi gue ngeluarin album juga sebenarnya. Cuma ya itu mungkin masih susah kali ya buat nge-pushnya saat itu. Iya dan pandemi emang ngerubah. Kalau pandemi itu kalau yang gue tangkap memang konten creator jadi makin banyak. Karena kan gak ada kerjaan apa-apa kan. Bener. Jadi konten creator makin banyak dan akhirnya banyak konten creator juga bermunculan ketika pandemi kan. Apalagi TikTokers TikTok lagi naik-naiknya. Terus akhirnya sekarang banyak TikTokers kan yang terkenal kan. Nah kalau lu sendiri pas pandemi apa yang terjadi sama lu Les, dan cara bertahan lu pas pandemi gimana? Oh jadi waktu gue pandemi tuh gue nikah. Gue waktu pandemi itu malah karena gue ngeluarin album juga, gue malah alhamdulillah bisa bertahan. Panggung digital gue waktu itu lumayan. Ada ya? Lumayan banyak. Oke. Dan di situ gue survive gitu. Bisa gue lewati dengan mulus lah. Cuma itu tadi emang tadi kan gue berteori bahwa kehebatan tidak berbanding lurus dengan popularitas gitu ya. Kayak lu di TikTok mungkin dulu lu masih ada effort bikin lagu, bikin video klip atau apa. Sekarang ya mungkin lu di TikTok tinggal entah joget doang atau lu cakep doang atau lu tiba-tiba lu bisa gain numbers dan mungkin gain fame yang segitunya. Padahal di kampung sebelah sana gue denger ada berita anak tukang taksi menang lomba sains di Korea gitu. Iya kan? Atau yang menang lomba matematika itu waktu itu kemana gitu. Hal-hal kayak gitu sih. Cuma kalau ya kita bahas pandemi mungkin karena gue tetap bikin album gue bisa bertahan lah. Tapi emang industri hip hop di sini ya nggak bisa lo bandingin sama di Amerika. Mungkin juga secara selera kebanyakan orang Indonesia belum mungkin belum bisa menikmati hip hop Indonesia, menikmati hip hop Amerika dan hip hop Korea bisa. Kenapa nggak bisa menikmati hip hop Indonesia menurut lu? Menurut gue secara luas ya, tentu ada penikmatnya, tapi secara luas kenapa belum? Ya mungkin nggak biasa dengar orang rap pakai bahasa Indonesia. Dan yang kedua, emang kan budaya musiknya mungkin yang kental adalah kalau di kita ya mungkin emang antara musik pop, indie pop, rock, melodi ya. Hip hop tuh kayak ya mungkin orang lebih deket ke mungkin basketnya. Mungkin kalau hip hop lu rapper yang langsung yang yo langsung mikirnya langsung kayak langsung gitu. Ya. Jadi tidak dibahas si musikalitasnya gitu gue rasa. Iya. Tapi sebenarnya kan kalau di Indonesia itu kan kita, apalagi kita yang Jakarta ya, identik sama main pantun kan. Apa-apa pantun dan pantun itu kan berima juga lah intinya, pakai rima. Menurut gua sebenarnya tuh kadang-kadang tuh lagu hip hop itu gua beberapa kali lah kemarin ada tour sama podcast Hancur kan. Dan di situ tuh gua turnya di yang kota terakhir itu tuh ngebawain
Yang Lex sebagai bintang tamu. Iya. Dan di situ gue disuruh nge-rap dan battle rap ala-ala gitulah. Iya. Sama personil yang lain gitu. Nah, pas battle rap itu mereka itu bisa yang kayak begitu ngomong apa begitu punchline kayak wow gitu-gitu kan. Yeah. Nah, jadi sebenarnya kalau gue nggak tahu ya, sebenarnya hip hop tuh bisa dinikmati setara dengan pantun bisa dinikmati orang karena kan lu ada punchline-nya kan, ada kata-kata yang anjing dia ngomong ini bener juga kena lagi di gua. Tapi nggak bisa naik-naik segitunya ya. Iya. Secara culture gitu ya. Iya, secara musik kali ya. Ya secara musik iya, ya. Karena kalau secara battle atau pantun itu kan punya nilai hiburan yang kayak oh iya. Ya kan lu kayak lagi ngecengin orang, lagi apa. Tapi kan kalau musik tuh sifatnya sesuatu yang bisa menyentuh lu secara emosional. Kayak lu punya anthem lagu galau tuh, misalkan lagu Dewa yang mana, yang bertepuk sebelah tangan atau apa. Ya di hip hop menurut gue belum sampai level itu gitu. Masih jarang orang yang kayak lagu mungkin kayak lagu nyombong masuk ke klub gue adalah Saikoji yang sewat gitu loh. Ya belum sampai, mungkin belum sampai tahap itu gitu, atau lagu Lace yang mana gitu. Tapi kalau si Bang Upi pas gua tanya dia tuh pernah kayak, gue lupa sih ceritanya gimana ya, mungkin yang netizen lebih ngerti ya, lebih tahu. Tapi waktu itu intinya Bang Upi tuh ada satu momen, kalau nggak salah nih gue lupa, dia tuh hampir menyerah sama hip hop ini. Tapi ada orang datang ke dia, Bang lagu lu ngerubah hidup gua. Pokoknya Bang Upi ngomong gitu. Dari situ dia kayak, enggak, ternyata lagu gue ada meaningnya buat semua orang gitu. Nah itu tuh yang nge-trigger dia untuk bisa terus bertahan ya sampai sekarang di industri hip hop gitu. Tapi kalau lu pribadi, ada momen itu nggak orang nyamperin lu gara-gara lagu lu gitu? Sebenarnya ya cukup banyak dan beberapa bikin gue kaget gitu ya. Oke. Ada yang nge-DM gue kayak, Bang, gue baru keluar dari penjara nih, gue habis dengerin lagu lu lagi, ini semangat gue jadi balik buat hidup lagi gitu. Ada juga yang nge-tag gue tiba-tiba bikin tato muka gue di betisnya gitu. Ada gitu-gitu ya. Ada hal-hal kayak gitu. Gue bersyukur, gue sangat senang bahwa lagu itu mungkin emang bermanfaat untuk beberapa orang, tapi kalau kita lihat pakai kacamata bisnisnya ya mungkin numbers hip hop tetap tidak sebesar genre lain. Walaupun ya tetap gue bersyukur bisa menyentuh hidup dan semangat orang-orang gitu. Dan gue kadang juga berpikir emang mungkin emang musik gue sebenarnya gue buat untuk memberi tepukan di punggung ke orang-orang lain yang butuh support. Butuh support. Tapi nanti kita bahas lagi soal karir hip hop lu. Cuma ini gue pengen penasaran soal ini sedikit lah. Kan lu nikah pas pandemi kan? Itu berarti lu ngomong ke mertua lu adalah lu rapper gitu? Iya, gue dari awal langsung gitu. Gue bilang ke mertua gue rapper. Dan mertua lu nggak ada masalah apa-apa? Nggak ada masalah, asal lu bisa make sure tiap bulan pasti ada income. Nah itu gimana cara lu selama ini income lu kan dari hip hop aja gitu? Iya. Berarti gimana lu hidup selama ini Les gitu? Lu bingung ya? Iya maksudnya gue juga gimana ya, kalau content creator kan kita masih, tadi lu bilang ada endorse apa segala macam masih bisa, tapi bergantung sama hip hop secara garis besar gitu. Gimana cara lu bertahan hidup gitu? Lu pernah ngerasain jadi rapper juga ya, soalnya ngeluarin lagu gitu-gitu. Iya ya kan? Pernah ngerasain gue. Oke, jadi ya yang gue lakukan adalah satu pastinya dari panggung off air. Oke. Yang kedua, karena gue juga beradaptasi di sosial media, gue juga dapat endorsan. Oke. Ya. Yang ketiga adalah memproduksi lagu untuk orang lain. Oh, ngerti gue. Ya oke. Ya, Terus. Terus yang keempat, ya mungkin dari streaming atau dari jualan CD, ada hasilnya di akhir tahun yang bisa lu cairin gitu kan. Oke. Terus gue juga sempet bisnis kuliner. Oke. Terus gue ngapain lagi ya? Ya kebetulan istri gue juga pengusaha, dia bisnis juga. Jadi kita sama-sama kerja. Iya kurang lebih sebenarnya sama sih. Sama ya? Kurang lebih sebenarnya sama, cuma mungkin ya hip hop jumlah panggungnya tidak sebesar genre lain mungkin gitu. Iya. Apalagi sekarang di era yang konser musik udah mulai balik lagi ya. Konser musik balik lagi. Iya. Iya, dan sebenarnya itu bagus. Ya mungkin tapi gue bisa bilang kayak
banyak festival, cuman nih nama-nama pengisi acaranya sama lagi cuma Iya. ya mungkin dari kacamata penyelenggara kan pasti lo harus balik modal gitu-gitu, dan gue bingung kenapa festival di Indonesia panggungnya banyak banget ya. Iya. banyak banget dan tamunya selalu itu aja. Iya, kayak panggung 4, 5. Gue mikir kenapa nggak panggungnya satu terus ada artis gede, ada artis yang baru di situ, jadi bener-bener semua bisa dinikmati dan disimak oleh penonton. Iya. Kadang gua Ya mikir ini gitu aja sih kalau kata Ucup kayak ngeramu mereka kayak chef aja. Jadi pengen ada semua diracik apa segala macam dijadiin satu festival gitu. Emang ya era-era kayak gitu sekarang kan orang mau datang mau nonton banyak kan. Jadi bisa milih mau siapa. Eranya lagi ke situ. Kadang-kadang juga tetap butuh solo konser juga ada. Cuma ya memang ya kalau kata Ucup sih sejauh ini gue ingatnya dia merasa dirinya kayak chef aja. Jadi gue ngerangkum ini dan belum tentu enak semua bumbu kan. Jadi kalau keberhasilan lu ketika lu bikin festival kayak Synchronize atau Pesta Pora dan sukses, itu tuh nggak gampang gitu Les. Maksudnya untuk ngeramu semua musisi yang lu bilang tadi 4 panggung itu kan sulit banget. Tapi begitu berhasil udah respectnya dapet dan secara revenue juga gede banget kan. Karena lu ngundang semua band ini kan. Bener. Gitu. Jadi memang ya kalau itu aja sih idealis masing-masing aja sih. Cuma memang kalau misalkan gue sebenarnya nggak mau nanya soal ini. Cuma kan gue juga baru berumah tangga kan. Dan kadang-kadang tuh masalah uang tuh lumayan cukup sensitif lah di rumah tangga pasti. Gitu. Lu ada sedikit ini nggak? Maksudnya konflik-konflik gitu nggak sih di rumah tangga lu persoalan keuangan gitu? Oh ya. Sejauh ini? Oh ya. Ya itu pasti di awal-awal pasti ada lah gitu. Oke. Kayak terutama cara gua make duit dan istri gua make duit mungkin beda gitu ya. Dan gua tuh nggak, yang gue sesali adalah gua nggak punya kebiasaan menabung dari dulu. Kayak banyak kan orang yang mikir kayak wah gue mau nikah nih dari kuliah gue udah nabung. Gue tuh nggak kepikiran nikah. Gue tuh karena emang yang gue kejar itu bukan nikah, yang gue kejar adalah gue pengen hidup sama istri gue. Oke. Ya ibaratnya kalau lu cuma pengen nikah, lu nikah sama siapa aja kan. Ya. Ya kalau gue emang gue pengen hidup sama istri gue, dan waktu kayak setelah lulus kuliah gue kira bisa ketemu lagi dan pacaran, baru tuh gue berpikir dan memutar otak gitu. Nah kalau konflik ya mungkin kayak gue pernah lah mengalami gitu ya. Kayak misalkan lagi mau ada kebutuhan ini, wah tapi invoice belum turun nih gitu. Oke. Cuma gue adalah tipe manusia yang sangat menjauhi kartu kredit. Iya, gue juga. Gue menjauhi pinjol, pay later apa segala, itu hal yang gue mending jual barang gue pengen. Oke, mending gitu ya. Iya, sepatu atau mungkin karya atau lagu atau apa kalau bisa. Dan kalau ide kenapa buka restoran yang sekarang tutup tuh kenapa awalnya? Buka restoran itu? Iya, gue waktu itu pernah nge-tweet juga ya. Jadi 2023 ini cobaannya paling berat nih. Cobaannya lagi berat. Gue punya usaha bisnis kuliner bareng kakak gue tutup. Terus 2 manggung juga lagi jarang. Iya. Terus gue berusaha bikin gig, festival, oper-oper ke sponsor sana sini, nggak ada yang masuk. Iya. Tapi ya gue tetap tutup segala beratnya perjuangan itu dengan ngerilis album ketiga yang judulnya Dikdaya gitu. Ya udah keluar nih ya. Iya. Biar kenapa sih kuliner itu tutup ya? Mungkin emang tidak mudah ya bisnis makanan tuh ya. Makanan. Kedua, gue juga mungkin belum punya pengalaman di dunia kuliner segitunya ya. Ya gue musisi, gue nge-rap, kuliah gue juga seni gitu. Ya. Jadi tentang bisnis itu gue belum terlalu paham, walaupun gue sangat suka dan pengen belajar berbisnis gitu. Tapi kenapa lu pilihan lu kuliner gitu? Maksudnya kan mungkin jalur bisnis lu bisa yang lain gitu. Tapi kenapa kuliner pilihannya? Kenapa? Karena ibaratnya waktu itu pandemi. Oke. Ini juga dibuka waktu pandemi bisnis ini gitu. Dan kayaknya yang paling mudah gitu dan yang orang pasti lakukan adalah makan. Karena waktu lu pandemi mungkin lu nggak terlalu peduli dandan, potong rambutnya susah gitu kan. Jadi ya seperti banyak orang-orang lainnya, gue memulai waktu pandemi, dan yang paling gampang kepikiran adalah makanan, dan awalnya kan dari pre-order dari gitu-gitu. Ya, dan lu masih pengen buka bisnis kuliner lagi? Mungkin gue
gue tetap punya keinginan itu, tapi mungkin nanti kalau umur gue udah kayak 40 atau udah lebih laid back. Sekarang gue pengen fokus kalau bisa manggung sebanyaknya, kerja sebanyaknya di musik. Ini yang sekarang lagi gue kejar dulu gitu. Ya soalnya memang kuliner nih, gue juga pernah coba usaha kuliner, sate Taichan gitu. Emang sulit aja. Emang. Iya, lu pernah ya Taichan? Iya, lu harus fokus aja di situ. Emang bukan gimana ya? Bisnis itu emang another jungle aja kalau gue cerita kalau biasa gue bilang ke orang gitu. Karena ini memang lu harus kalau udah menentukan diri lu untuk terjun ke bisnis ya lu harus fokus 100%. Udah lu gak bisa ngonten, lu harus tinggalin semua dulu. Baru bisa jalan gitu. Kecuali ya lu emang duit lu unlimited ya, udah beda cerita. Ya, itu beda cerita lah. Emang lu bisa bertahan segitu lamanya lah gitu. Tapi memang kalau bisnis ini emang lu harus fokus, lu harus berdarah-darah dulu. Karena memang walaupun lu pakai nama besar gak akan ngaruh gimana-gimana, Les. Iya. Nggak mungkin, makanya tadi pas lu bilang ini tutup nih, gue jadi ngerti karena gue juga pernah tutup gitu. Dan soal tadi lu bilang ngajuin event-event emang sulit banget kan ya, apalagi yang lu ngajuin adalah event hip hop kan? Event hip hop. Sulit banget tuh Les ya. Sulit buat sekarang ya. Buat sekarang sulit gitu. Dan sebenarnya kan gue waktu itu gue punya acara di YouTube gitu namanya Parade Rima. Iya. Gue ngajak rapper-rapper yang baru-baru gitu buat nge-rap di situ. Sebenarnya acara itu yang gue lagi coba push kemana-mana, cuman masih rada susah nembusnya gitu. Iya, kalau kemarin sih yang Bang Upi battle itu apa ya? Yang dia battle nggak pakai. Iya, yang nggak pakai musik ya, asal battle gitu. Asal battle. Tapi intinya itu viral di TikTok loh. Itu di TikTok viral. Nah iya, jadi kan sebenarnya momentum itu bisa lu manfaatkan gitu. Iya, cuma yang gue bikin masalahnya bukan battle kan, karena gue emang pengen mendisplay ibaratnya hip hop sebagai musik lah gitu. Kayak ya musisi hip hop ini bisa lo hire ke festival, bisa lo hire buat acara gaul lo atau apa gitu. Oh, itu Parade Rima itu. Parade Rima tujuan gue tuh adalah itu, dan ibaratnya rapper tuh nggak dia terus doang, lo banyak nih generasi barunya juga. Sebenarnya itu yang gue coba lakukan gitu. Sulit sih itu memang. Sulit kalau di era sekarang memang lu harus viral di TikTok, lu harus video-video pendek itu harus lu manfaatkan gitu daripada kalau sekarang menurut gue pribadi ya, opini gue, daripada lu ngerjain yang YouTube untuk naikin nama orang-orang baru, TikTok tuh lebih atau IG Reels tuh lebih efisien. Lu nggak butuh banyak tenaga, 1 menit 2 menit video tapi udah gongnya aja, kayaknya tuh lebih cepet tuh Les. Gitu-gitu. Makanya itu juga yang sekarang lagi gue lakuin kan. Iya anjing, itu kayak lu bayangin di zaman sekarang lu harus belajar terus kayak anjing ada TikTok lagi, ada IG short, YouTube short, buset. Belajar ngedit tiba-tiba belajar ngedit video. Gue gak kebayang loh, karena gue mikirnya kalau lu jadi musisi ya lu bikin musik kan gitu. Iya, tapi semuanya harus lu kerjain kan, mau gak mau kan, kayak anjing udah. Dan lu udah kepikiran tuh masa bikin tim sendiri untuk dokumentasi untuk apa? Udah ada. Ada satu orang teman gue namanya Damar yang emang gue hire buat ngevideoin. Iya, harus mulai rajin tuh. Iya, terus kayak ya udah ini gue punya lagu, ayo syuting konten nge-rap doang part ini buat jadi reels ya. Harus dilakukan kan. Iya sih, siapa sih yang Willy ya? Siapa sih yang Willy Winarko? Iya, Willy Winarko kan lagi bikin video ngomong-ngomong doang bahasa bijak kan. Kayaknya memang udah harus upgrade. Lu ada kedepannya akan ada pekerjaan kayak gitu-gitu? Mungkin sini kata-kata bijak gue latih dari pantun kali ya. Buah durian, buah mangga. Gue keren, lu kagak. Gitu pakai pantun. Tapi emang kayaknya tuh harus mulai gitu tuh harus. Kalau Willy kan sempat bertahan di pandemi gara-gara dia langsung bikin beat terus bikin lagu apa yang terjadi kan? Iya, tentang berita-berita. Dan akhirnya sampai sekarang lumayan cukup sustain, tapi dia akhirnya ngomong-ngomong bahasa bijak gitu-gitu kan. Nah, lu sejauh ini album lu bagus? Aman-aman aja? Album gue secara streaming ya oke aja lah, bukan istimewa banget gimana. Aman. Nah, berarti kedepannya apa yang lu mau lakuin, Les, untuk lu bisa ada di permukaan lagi gitu? Nah, itu yang gue lagi pikirin tuh dari kemarin. Ada beberapa ide sih kayaknya. Ya dulu tuh gue sempat bikin konten nge-remix lagu-lagu yang emang udah hits gitu-gitu. Cuma ya mungkin yang ada di kepala gue ya bikin reels sering mungkin dan cari
formula di mana hip hop tuh juga bisa nyentuh masyarakat tuh lewat apanya sih. Oke. Gitu. Nah, kalau menurut analisis lu, gimana caranya hip hop bisa naik lagi dan nyentuh ke bukan naik lagi bahasa ya, gimana caranya supaya bisa menyentuh masyarakat sekarang gitu? Pertama dari topiknya gitu ya. Oke. Mungkin kalau topik-topik flexing udah mulai membosankan gitu. Oke, ya benar. Ya mungkin ada topik yang entah nyerempet politik, ada topik yang nyerempet kayak isu sosial yang kayak di sini kalau orang good looking ngapain aja dimaafin, misalkan kayak gitu. Iya. Ya mungkin emang harus ke arah sana gitu kali ya, sosio-politik gitu. Apalagi menuju 2024 ini ya. Aduh. Udah banyak materi buat lu nulis lirik itu. Iya, cuma gue jujur gue pegel sih gue lihat politik, gue nggak pengen. Oh, lu nggak itu ke situ? Iya, gue merhatiin, cuma maksud gue adalah kayak ya hip hop tuh nggak harus politik sebenarnya. Hip hop bisa aja mellow, hip hop bisa aja lagu cinta ya kan. Iya. Hip hop bisa aja tentang kekecewaan lu terhadap orang tua misalnya gitu. Iya bisa. Tapi kan ini kan tadi dalam rangka tanda kutip ingin mempush ke masyarakat kan. Yeah. Gitu. Dan gua nggak tahu deh, maksudnya lu kan penggiat hip hop udah cukup lama, apalagi dari hip hop Asongan kan. Pasti lu udah punya data atau enggak analisis kayak oh nih hip hop tuh kalau naik harus begini, kalau kenapa nggak bisa bertahan kayak gini-gini kan pasti udah punya analisisnya gitu. Gue punya analisa gembel lah. Nah itu tuh ya boleh tuh. Iya. Gimana? Pertama adalah lu harus impresif dan akrobatik ya, mungkin secara teknik rap gitu kalau gue rasa. Yang kedua itu tadi topik. Yang ketiga adalah lu nggak bisa jadi rapper doang, lu harus jadi rapper yang sesuatu gitu. Misalkan kayak ya Willy Winarko mungkin rapper yang juga punya kata-kata bijak tapi juga penyiar radio. Iya. Ya mungkin harus cari bumbu kayak gitunya gitu. Iya ya, harus ada embel-embel lain ya. Harus ada tempel embel-embel lain juga. Lu belum kepikiran ke embel-embelnya apa nih, Les? Nah, gue tuh nggak tahu apakah embel-embel itu bisa dicari, apakah cukup gue jalani aja gitu. Oh, lu soalnya lu nggak matokin harus gimana, lu ngalir aja ya? Iya, gue lumayan terlalu ngalir. Apakah gue harus patokin? Tapi kalau gue patokin takutnya juga jadinya nggak natural gitu loh. Iya juga ya. Iya kan? Iya ya, soalnya kan posisi apa gua ngalir gini aja tiba-tiba kejatuhan durian runtuh apa gimana gitu-gitu kan. Atau lu mau tadi lu targetin gua harus ada ngejar embel-embel lain selain rapper tapi tetap stay di jalur gua gitu. Iya. Tapi lu nggak pengen ya, belum ada arah-arah ke situ ya. Gua memikirkan tapi ya senatural mungkin aja deh seiring waktu berjalan gitu kali ya. Iya. Ya, gua nggak tahu sih, maksudnya kadang-kadang bisa aja nih podcast kita ini nanti 2 tahun 3 tahun ke depan baru kedengaran orang karena anjing Les ternyata bisa lo bertahan tanpa ngambil embel-embel lain. Iya. Gitu. Lu umur berapa sekarang? Gue 30, lu berapa? 34 gua. Terus pernikahan lu udah jalan berapa lama nih? 3 tahun. 3 tahun. Iya. Udah punya anak kan ya? Belum gue. Oh, belum mau. Belum. Karena ya udah kita emang masih mau fokus kerja aja dulu gitu. Oh, tapi keinginan mah ada. Iya, bukan mau child free gitu. Iya, gue lagi suka aja sih lihat anak kecil gitu, lihat kucing. Siapa tau kayak Bang Tuan 13, Bang Upi bisa rezekin dari anak lu. Iya. Ya nggak tahu ya, itu kan. Nggak tahu sih ya. Itu kan mitos, bukan mitos sih, maksudnya ya itu magis yang kita nggak ngerti dari mana. Tapi salah satu hal yang gue nggak percaya itu sih kayak quotes banyak anak banyak rezeki, kayak nikah aja ntar ada rezekinya. Kalau emang benar kayak gitu kenapa banyak banyak kasus-kasus yang. Iya, dan lu setelah menikah pun tidak ada yang signifikan gimana kan? Iya. Sejauh ini kan. Mungkin signifikan ya dibanding sebelum gue nikah ya. Oh iya. Lumayan dibanding waktu kayak gue masih kuliah atau gue masih single. Apa perbedaan signifikan setelah menikah sama sebelum? Menurut lo yang dampak ke lo? Secara apa nih menurut lo? Mungkin kita tadi ngomongin banyak anak banyak rezeki. Secara finansial dulu deh, ada nggak perubahan signifikan? Iya, menurut gue jauh lebih mending lah daripada waktu gue masih kuliah atau masih single ya. Oh, berarti kita bisa garis bawahi kalau menikah itu mendatangkan rezeki ada benernya. Itu karena nggak juga, tapi kan gue cuma contoh dari berapa banyak orang yang menikah dan ternyata tidak mendapatkan rezeki tambahan. Oh iya benar. Enggak, tapi ya benar juga sih. Lu salah satu contoh yang mendapatkan rezeki tambahan. Iya, itu ada rezekinya gitu. Kalau secara sifat dan sikap apa yang berubah banget sebelum lu menikah sama sesudah?
setelah menikah gue lebih berhati-hati sama uang mungkin. Ibaratnya dulu gue dapat kayak duit panggung, gue otaknya langsung pengen beli sepatu ini, beli baju ini. Dua, gue mungkin secara tidak sadar menjadi lebih kebapaan nih, biarpun gue belum punya anak gitu. Terus gue jadi protektif sih enggak, tapi gue care, gue jadi miara kucing. Gue nggak kepikiran kucing tuh lucu gitu dari dulu. Sama kayak gue. Iya kan? Gak kepikiran, tapi gara-gara menikah jadi melihara kucing. Iya, awalnya istri gue juga yang melihara kucing gitu. Awalnya kayak itu perubahan tuh ya? Perubahan. Terus kayak terus. Abis nikah gue baru tahu lu tuh naro piring di rak bisa salah gitu. Gue anjir bisa gitu. Berarti bini lu yang OCD-nya tuh. Kalau di rumah tangga gue yang OCD-nya. Iya kan? Iya. Tapi pasti ada hal yang kayak bini lu lakuin, tapi lu ngelakuin menurut dia itu salah caranya, padahal sih bener-bener aja gitu. Iya, karena kita habit kita sebelum menikah seperti itu. Tiba-tiba ada out of nowhere, ada orang datang ke kehidupan kita biasa ngelakuin kebiasaan itu, menurut dia kok gitu sih? Emang salahnya di mana? Iya. Dan itu kan penciptaan budaya baru kan. Iya. Iya, proses itu harus dilewatin. Dan kayak gue baru sadar nikah sama pacaran tuh lain banget kan. Lu pacaran, ya gue ketemu bini gue, ketemu cewek gue ya waktu dia udah cakep aja kan gitu ya, udah jalan. Kalau nikah ya kan kita ketemu waktu dia lagi belum mandi, lagi dasteran, lagi mau siap-siap, belum make up ya. Kita bener-bener ya menerima orang baru. Iya, apa adanya, bukan waktu ngedate dan ready doang gitu. Iya. Dan gue kalau awal-awal nikah gue lumayan cukup jet lag, tidur di samping gue ada cewek. Itu gue juga. Itu gue juga. Mana gue biasa sekasur kan sendirian aja gitu. Iya. Udah gitu istri gue tuh temen kuliah gue gitu loh. Jadi kadang-kadang gue pas bangun kayak kok ada lu? Iya bini gue. Iya. Lu rumah sekarang masih ngontrak atau apa? Gue di apartemen di Bintaro. Masih ngontrak ya? Iya. Apartemennya? Iya. Belum milik ya? Belum, gue beli. Oh iya, gue juga lumayan cukup jet lag tuh awal. Kayak apartemen yang ini aja nih, yang buat studio kan. Gue tinggal di lantai atas kan. Itu tuh awal gue beli untuk diri gue sendiri kan. Iya kan. Tiba-tiba ya gue udah nyeting apartemen gue kenyamanan gue. Iya. Tiba-tiba ada orang masuk, harus nambah lemari baru, space gue yang tadinya khusus apa jadi berubah semua lah. Iya, lemari gue juga nggak cukup gitu. Iya, awal-awal gue cukup jet lag dengan itu, maksudnya. Dan gue bukan tipikal orang, karena sorry gue konservatif aja. Gue bukan tipikal yang harus tinggal bareng dulu sama pacar, gue nggak yang kayak gitu. Kalau nikah baru udah tinggal bareng, jadi gue cuman kagok tuh, cukup kagok. Gue juga dulu main konservatif, tapi setelah gue pikir jangan perlu ya buat tahu kebiasaan. Ya mungkin untuk kalian yang menerapkan tradisi itu mungkin perlu, kalau gue dan Les kayaknya tidak. Kita yang bener-bener aja, yang lurus-lurus aja. Ya gue gak gitu soalnya. Dan gak pernah kepikiran dalam hidup gue untuk tinggal bareng sama orang, gak pernah. Jadi makanya pas gue nikah itu bener-bener jet lag seadanya gue. Karena kita biasa fokus sendiri gak sih? Iya. Ya, mungkin lo fokus sama stand up lo, sama YouTube lo, gue fokus sama hip hop doang gitu. Sekarang mikirin orang. Dan tadinya gue gak, ya kayak tadi gue bilang, gue gak pernah kepikiran nikah. Pacaran itu juga bukan aktivitas yang gue suka, atau ngedate sama cewek itu juga bukan prioritas gue dalam kehidupan gitu. Cinta tuh di hidup gue kayak nomor 10 lah gitu. Iya, tiba-tiba. Dan terus kenapa yang memutuskan lu mau nikah, kenapa? Karena gue suka nih udah lama sama istri gue ini, teman kuliah gue kan. Terus ya waktu kita sama-sama lulus, tiba-tiba deket, pacaran, ya gue males aja kalau lihat dia sama cowok lain, mending gue nikahin. Oh gitu. Jadi nggak mau lihat dia sama cowok lain daripada putus bablas segala macam gitu. Iya, mending gue nikahin. Oh gitu alasannya. Dan gue emang mau nikah sama dia kan. Gue mau sama dia, bukan gue ingin buru-buru. Bukan gue ingin menikah, gue ingin sama dia gitu. Sign dari Tuhannya apa tuh untuk memutuskan gue nikahin dah? Sign dari Tuhannya apa ya? Kan biasa ada tanda-tanda tuh. Tiba-tiba gue ketemu lagi, terus direstuin. Itu kali ya sign dari itu. Direstuin sebagai rappernya udah sign tuh kayaknya. Udah mantap tuh ya. Iya ya, nggak semua orang tua lo bisa kerja apa, rapper. Hah, rapper emang bisa menghasilkan rapper? Iya. Ternyata bisa lu nikah kan? Iya. Kalau lu dulu sempat nge-rap gimana Mal menurut lu? Apakah lu? Oke. Apanya tuh maksudnya? Apakah
ada job manggung masuk juga? Ada, kalau job manggung mah banyak juga. Makanya kalau lu sekali viral pasti lu dapat job manggung banyak gitu. Bahkan sampai sekarang pun masih ada beberapa tawaran-tawaran manggung gitu. Cuma kan gua nggak nyaman kalau bawain GGS terus, anjay terus kan jadi nggak nyaman aja gitu. Jadi memang kalau job mah pasti ada lah, Dan gua kalau bikin hip hop kemarin itu karena gua pas SMA sudah pernah bikin lagu hip hop. Terus habis itu gua sempat kuliah di KJ, jadi berubah nih peta perhip hopan ini jadi berubah kan. Dan pas gua bikin album apa segala macam ya, pembuktian aja sih jatuhnya. Gue pengen kayak udah sebelum nanti gue mungkin nggak terlalu rutin bikin lagu lagi, tapi setidaknya ada pembuktian satu album ini udah cukup gitu doang. Kalau gue nggak gimana. Memang sejauh ini basic gue tetap content creator aja sih, Liz. Jadi lagu hip hopnya pun untuk berkonten, bukan untuk manggung sebenarnya. Gue era itu sih, soalnya otak gue masih content creator aja. Gitu. Jadi nggak gimana sih. Kalau gue naruh hidup gue di situ sih, kayak goal dan ambisi gue di situ gitu kali ya. Iya, ambisi lu di situ. Dan kadang gue ngerasain beneran kayak lagi jalan di pinggir jurang aja nih, kayak buat sekarang ya. Buat sekarang itu kenapa gue nggak jadi pengusaha batu bara? Temen gue juga banyak tuh gitu. Tapi lu kepikiran ini nggak, Les? Sempet mau stop untuk nge-rap gitu? Sempat ada nggak di otak lu? Stop sih gue nggak pernah kepikiran ya. Mungkin yang kepikiran di kepala gue adalah mungkin gue perlu 9 to 5 lain, atau gue mungkin butuh pekerjaan tambahan lain gitu. Tapi kalau stop sih menurut gue nggak ada alasan, kayak ya orang tinggal bikin gitu, recording masih menyenangkan juga kok gitu. Yang bikin jadi beban kan ketika lu berpikir harus kayak wah gue harus dapetin number segini, lu harus dapetin rupiah segini bulan ini dari hip hop gitu misalnya. Udah nggak ke situ soalnya ya. Iya, bebannya mungkin lebih di situ gitu. Oh iya, maksudnya bebannya lebih di situ ya. Nah, album lu yang baru, keresahannya apa aja? Isi album tentang apa aja? Oke, album gue judulnya Dikdaya. Sebenarnya itu lebih kayak Dikdaya tuh kalau di kamus artinya kesaktian gitu. Oke. Tapi gue juga mikir kalau bahasa Inggris dik artinya gali, daya kan artinya tenaga. Jadi itu tentang menggali tenaga lu sendiri. Ya di album itu ada tentang kayak kekhawatiran gue, ketakutan gue terhadap pilihan gue jadi kayak musisi hip hop, tentang jadi musisi gitu. Makanya lirik-liriknya tuh ada yang kayak apa, besok ada gig atau pekerjaan batal, bila ku terguling apa di bawah ada bantal. Iya, jadi banyak kayak menggambarkan kecemasan itulah gitu. Dan gue rasa itu perlu gue lepasin dulu sampai ya ntar mungkin gue bisa berkarya bikin yang ya mungkin yang konsepnya lebih luas lagi atau lebih menyentuh lagi gitu. Tapi gue butuh lepasin beban diri sendiri dulu lah gitu. Dan nggak ada bahas keluarga sama sekali di situ ya? Enggak sih, gue enggak. Lebih bahas diri. Track favorit lo apa di album itu? Jujur nih album gue suka semua sih ya. Cuman kalau lu lagi merasa kurang dan membutuhkan semangat, lu mungkin bisa dengar lagu judulnya Yang Lebih. Kenapa itu? Ya, jadi Yang Lebih tuh lagu tentang, ibarat sebenarnya itu doa buat minta sesuatu yang berlebih, tapi ya gue balur dengan hip hop yang energetik aja. Oh gitu. Liriknya sedikit yang lu suka banget di part itu apa? Yang paling gue suka di lagu itu Yang Lebih itu. Yang Lebih tuh gue bilang ini semua untuk yang anggap aku kurang. Sekarang buat perayaan, undang mereka ke restoran, apapun makanannya, minumnya ludah sendiri gitu. Kenapa itu Les? Kayak gitu. Gue sebenarnya gue suka itu karena kayak ngedis orang itu enggak? Ya rese aja sih, kayak ya buat lu yang diraguin orang, buat lu yang diremehin orang, lu pasti pengen bilang gitu kan. Iya. Semoga lu semua telan ludah lu sendiri. Jadi itu part yang lu seneng, kata-kata itu ya? Iya. Itu gue suka sih part itu. Ya, dan gue sih belum dengerin, tapi nanti mungkin habis selesai tag ini gue coba dengerin deh album baru. Udah ada di Spotify ya? Udah. Kalau ada waktu aja lah.
Adalah waktu gila lu. Gue denger musik mulu kali hidup mah. Tapi thank you Les sudah mau datang Les ke podcast gue. Semoga istilahnya yang lu sampaikan di sini tuh keresahan-keresahan lu bisa tersampaikan di luar sana. Ada yang relate mungkin ya kan. Dan mungkin ada yang mau jadi bertahan kayak lu, mau coba jadi rapper untuk hidup. Bisa nggak menurut lu kalau misalkan ada yang mau gitu? Bisa. Cuma itu tadi lu jangan lupa tugas lu banyak, lu rapper. Ya kalau bisa lu sekalian content creator juga. Oh harus gitu ya. Lu sekalian ya harus kayak gitu ya. Gua pun mungkin pada akhirnya mengakui kayak tadi gue bilang, mungkin harusnya gue yang belajar nge-YouTube ya. Mungkin harusnya gue yang belajar jadi content creator dan gue lakukan sekarang gitu. Iya, makanya jadi buat kalian yang mau jadi rapper, semoga lu bisa gitu. Dan sekarang kayaknya untuk lu jadi musisi ataupun jadi rapper di sini khusus jadi rapper, kayak gampang lu bisa manfaatkan semua sosmed yang ada, lu bisa pakai semuanya, lu bisa bikin lirik apapun gitu, bahkan beat bisa lu ambil yang free copyright, bisa lu ambil di mana-mana aja dengan tulis lirik apapun yang terjadi di Indonesia saat ini misalkan itu bisa. Makanya semoga kalian yang mau hidup dari rapper bisa meniru Lace yang diizinkan mertuanya. Dan lo harus punya nyali juga sih karena ya apa ya, jadi musisi, jadi pekerja seni di sini nggak ada yang pasti gitu kan. Lo berstrategi, tetap yakin dan tetap sadar bahwa nggak ada yang ngejamin. Jadi harus lo yang putar otak dan beradaptasi pada setiap teknologi atau apapun yang terjadi. Atau fase hidup yang apapun itu atau fase hidup gitu.